Bapak Ibu, kami dapat tugas untuk bisa mengenali aset itu dan juga melaporkan dokumentasinya pada kegiatan pagi hari ini, yang mana kami mesti melibatkan Putri selaku wali murid, Pak Suami selaku tokoh masyarakat, dan juga Pak Taro selaku komite, kemudian perwakilan dari guru Pak Widi, Pak Anas, Bu Helena, dan juga dari anak didik kami Mbak Dita yang diwakili oleh Mbak Dita, anak kelas 5 begitu ya. Bapak Ibu, untuk pertama kalinya saya akan memulai dengan menjabarkan sumber daya yang telah kami peroleh sesuai dengan kemampuan kami, Bapak Ibu. Kemampuan kami di sekolah ini tentang sumber daya yang telah terdeteksi, begitu maksudnya. Sumber daya yang dimaksud meliputi 7 aset sekolah. Yang pertama modal manusia, yang kedua modal sosial, modal politik yang ketiga, dan yang keempat modal agama dan budaya, yang kelima modal fisik, keenam modal lingkungan alam, dan modal finansial itu yang nomor 7. Nah, Ibu, untuk modal manusianya kami ada beberapa kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, murid, komite sekolah, pengawas, dan tokoh masyarakat. Manusianya, nah itu aset atau kekuatan yang kita punya. Ini nanti tujuannya Bapak Ibu, dari 7 aset yang kita miliki itu nanti akan dibawa kemana program sekolah itu dengan mempertimbangkan aset-aset yang ada. Kalau dari sisi manusianya ada kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, murid, komite, pengawas, dan juga tokoh masyarakat. Bapak Ibu, yang saya bisa detect, yang saya bisa tahu dari sini selama saya ada itu, kami punya dari sisi sosial itu ada Karang Taruna Karadet yang membantu kami dalam proses publikasi kegiatan. Dan itu potensinya mungkin kalau secara kasat mata itu tidak pernah kesini begitu nih. Maksudnya tidak pernah terlihat digabungkan seperti ini. Maksudnya di dalam satu lingkungan. Tetapi dalam event-event tertentu mereka sangat membantu kami. Kemarin untuk akreditasi mereka mempublikasikan kegiatan sekolah kami. Kemudian pada waktu pilah sampah itu mereka juga mempublikasikan karya kami berupa fashion show, baju corona gitu ya, yang masuk di media sosial. Dan itu sangat membantu sekali ketika kegiatan kami dikeluarkan ke umum melalui media massa Karadet yang dikelola oleh masyarakat di sini, yang terdiri dari Karang Taruna, pemuda-pemudi Tingkat ini. Budaya positif yang mereka punya, dan juga bagi sekolah itu manfaatnya akan terekam jejaknya nama baik SD Negeri Tingkat 1 Salatiga dalam mengukir nama juara pada lomba mafsi, azan, tilawah, kaligrafi, dan lain sebagainya, dan juga dalam event-event keagamaan seperti Maulid Nabi dan juga event-event yang lainnya yang basisnya adalah agama. Karena kebetulan juga di tahun ajaran ini kami peserta didiknya juga 100% muslim begitu. Jadi tidak begitu menjadikan kendala bagi kami, sehingga nanti bisa membuat satu program utuh yang tidak ada berbenturan kepentingannya kaitannya dengan keyakinan. Bapak Ibu, kemudian yang di selanjutnya sudah tidak. Dan Bapak Ibu, modal fisik yang kita punya, Bapak Ibu Kerso, Bapak Ibu, sekolah SD Negeri Tingkat 1 Salatiga terbatas dalam hal fisiknya. Nah, kami juga tidak bisa mengembangkannya. Ini pandangan atau gambaran yang dimiliki oleh sekolah yang lainnya, tapi belum kita miliki di SD Negeri Tingkat 1 Salatiga. Musola tidak ada, lapangan belum ada, perpustakaan belum bisa karena begitu sempitnya, begitu belum representatif. Aula kami juga tidak punya, karena ketika nanti ada acara seperti ini kami mesti bongkar pasang begitu, dan ini kebetulan kelas 6 tidak masuk, jadinya bisa menggunakan kelas 6. Kalau misalkan masuk semua itu juga terkendala bagi kami. Jadi modal fisik dari SD Negeri Tingkat 1 Salatiga belum bisa, atau memang kita tidak memiliki aset modal fisik sehingga nanti bisa dimaksimalkan untuk modal yang lainnya. Kemudian modal lingkungan alam, Bapak Ibu, kami tahu
di sini dekat dengan Sungai Cenek itu yang selalu tidak berhenti aliran airnya. Kemudian ada juga taman dan juga lingkungan sawah yang barangkali nanti menurut Bapak Ibu bisa menjadikan pertimbangan bagi kami mengenai program pembelajaran yang akan dibawakan oleh sekolah kaitannya dengan aset yang dimiliki ini nanti. Untuk kemajuan SD Tingkir Lor 1, notabene pada kesempatan kali ini manajemen berbasis aset Jadi manajemen berbasis aset. Tadi ada 7 aset yang sudah Ibu paparkan di sana, yang kami kritisi dari aset manajemen berbasis aset. Dari 7 aset itu ada yang sifatnya bisa diperbarui, ada yang tidak bisa diperbarui. Maka kalau yang bisa diperbarui itu jelas setiap tahun itu akan senantiasa meningkat, dikembangkan. Dananya bisa dari BOS ataupun dari komite dalam titik tertentu saat kita hadir. Tapi yang tidak bisa diperbarui, maka kita harus bisa memanfaatkan apa yang ada di lingkungan sekitar. Contohnya misalkan pelajaran ketika ketidakadaan lapangan misalkan, itu memang notabene semacam itu secara teritorial adanya lapangan semacam itu, pengembangan kanan kiri tidak bisa. Maka bagaimana pemerakarsa sekolah ini selaku stakeholder itu memanfaatkan ada lapangan lempong atau suatu saat sawah dan seterusnya itu menjadi media jalan dan seterusnya itu jadi pemecahan. Kemudian untuk musola yang tidak ada dulu pernah kami sampaikan bisa bekerja sama dengan lingkungan, karena sebagai kota santri ini insya Allah untuk tempat ibadah juga tidak masalah. Kemudian dari sisi finansial kami sangat-sangat percaya. Jadi 140 juta itu kalau dihitung angka kayaknya itu besar. Tapi ketika ini sebuah lembaga yang sifatnya itu luas, apalagi muridnya juga secara kuantitas banyak, saya yakin itu kita percaya. Mungkin tadi solusi-solusi yang menurut saya agak ya tersenyum juga, bagaimana seorang kepala sekolah itu iso ngikuti ini dananya belum tercover, nilai tabungan bocah dan seterusnya, itu monggo banget, kita tidak begitu masalah juga, toh akhirnya endingnya itu juga anak dan ada pelaporannya. Kita sampaikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya selaku tokoh masyarakat sangat memang ya berbesar hati atas mengenai program-program dari sekolah yang telah dibimbing oleh Ibu Kepala Sekolah. Bahwa ini sangat bermanfaat pada kita semuanya. Saya hanya tambah sedikit masalah Ibu tadi mengatakan bahwa musola, nah itu untuk RT 3 RW 4 itu di belakang saya memang ada musola yang mana kalau kegiatan anak-anak mau ada kegiatan silakan untuk menggunakan musola yang ada di belakang saya itu. Nah untuk olahraga ini di depan saya itu ada tanah yang sekarang memang baru ada proyek di tempatnya Pak Arif. Nah nanti kalau sudah bersih bisa digunakan untuk olahraga. Itu memang dari itu tanahnya memang tanahnya yang penting untuk bermanfaat pada anak-anak. Oleh karena itu silakan nanti, sejak dulu pun saya ketika masih di sini, saya itu sudah 17 tahun di sini ini di SD Tingkir 1 ini 17 tahun. Nah di depan saya itu digunakan untuk olahraga, memang sudah juga tidak apa-apa. Oleh karena itu yang punya pun sudah juga merelakan apabila digunakan. Itu saja tambahan dari saya. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perpustakaan ya Bu, itu memang kalau di sini sendiri di tempat saya RW 2 itu walaupun TGM taman baca masyarakat itu bisa dimanfaatkan. Niku nggih mau nonton buku nih, tapi nggih kira lengkap nek buku napa untuk siswa ada bacaan
hampir komplit tapi tidak memadai. Mungkin seandainya kamus ya ada 5 gitu, tapi Pak atau Bu dari PAUD sampai SMP itu ya wonten. Nah, apabila mau digunakan tidak apa-apa, nanti kan TBM itu nanti saya bukakan, dan belakang TBM kan ada pendoponya. Siswa apabila mau jalan-jalan atau ada waktu kosong bisa ke situ untuk memanfaatkan TBM itu. Kan di sini apa? Sempit nggih, record kalau nek enten kegiatan SD mriki jalan-jalan. Lah rekane kelas nemoni gurune monggo nek sing ngersake lare-lare istilah kali membaca daripada napa bercanda kan dimanfaatkan ngene wonten boten napa monggo nang dukuh mika Bu boten napa daripada mboten dimanfaatke kersane dimanfaatke. Semoga saja mohon doa restunya, dan kami juga takkan pernah beranilah istilahnya untuk cawe-cawe bagus seperti itu. Kemudian untuk yang lapangan lempong, memang untuk yang olahraga kami selalu ke sana Bapak, karena kesempitan halaman yang kami miliki begitu, karena nanti anak juga boring begitu ya, bosan untuk bisa selalu berada di sekolahan begitu. Jadi nanti mungkin kami utamanya yang melibatkan lapangan luar itu biasanya pada mata pelajaran PJOK Pak Widi begitu, banyak yang ke Lempong, ke Poli. Saya pernah menjumpai itu di Poli dekat. Nah di situ yang menyisir lapangan-lapangan yang ada di sekitar sekolah, karena memang keterbatasan kami dalam modal fisiknya yang ada di sekolah kami. Dan semoga itu bisa berlanjut, matur suwun disambut oleh Pak Suali untuk bisa memanfaatkan lapangan yang ada di depan begitu nih Pak Ali. Nah untuk pemanfaatan lapangan yang ada di depan Taman Bacaan Masyarakat TBM, Taman Bacaan Masyarakat. Itu kan menempel ruangannya terus menempel pendoponya, dan itu kan siswa Itu bisa yang samping Tunggu lah. sawah lah kalian menikmati suasana. Oh yang baru itu. Oh, Korea Toyibah juga ke situ. Jadi ini siswa Korea Toyibah kemarin juga pinjam situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi buat media pembelajaran secara instan tuh seperti yang menyenangkan. Jadi kita tuh bisa belajarnya itu tidak hanya di kelas, bisa di luar. Lalu kita belajarnya tuh tidak hanya dari buku, bisa melihat video-video pembelajaran maupun langsung praktek, langsung uji coba. Ulang enggak itu di kelasnya. Ya denger. Panas ini tadi Budi Mbak Dita pengennya pembelajaran itu tidak hanya di kelas. Karena selama ini berjalannya di kelas atau di luar kelas? Ya, kadang-kadang di kelas, Kadang-kadang di luar kelas. Kalau pembelajarannya di bawah panas, kalau di skala dinilai dari 1 sampai 10 itu nilainya berapa? 8 ya, mungkin baca mengisi buat bulan. Kalau Pak Widi berapa Pak Widi? Kalau di skala 8 juga, karena di sini ya. Nanti kalau masih tidak ada tak bilangin ya berapa nilainya begitu. Alhamdulillah Bapak Ibu, bukan kami mau seperti bagaimana minta pujian atau apa, tetapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menggerakkan guru dan juga peserta didik nyaman dalam belajar, utamanya berdampak pada anak didik bagi kami begitu. Mbak Dita sendiri kalau misalkan pembelajarannya dibawa ke sungai, ke perpustakaan, itu lebih senang atau pilih di sekolah aja lah capek ya? lebih senang, malah kita bisa lihat-lihat pemandangan. Oh, kalau jajanan gitu ya, foto selfie begitu ya. Kemudian nanti misalkan dibawa ke sana atau Mbak Dita, pulang itu pasti harus ada yang dibawa. Dan yang dibawa itu bukan kok belalang, itu enggak, tetapi pengetahuan yang didapat, informasi yang didapat dari sana begitu. Kalau misalkan dapat tugas seperti itu berat ya? Tidak, Enggak ya? malah menyenangkan. Oh, malah menyenangkan. Jadinya kami
selaku warga sekolah di SD Negeri Tingkir 01 itu